merupakan fasilitas transportasi yang penting bagi masyarakat karena sangat berpengaruh pada kegiatan aktivitas sehari-hari. Jalan digunakan sebagai prasarana transportasi yang mampu memberikan pelayanan pendukung bagi pendidikan, perdagangan, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, seiring dengan berjalannya jumlah penduduk, maka volume lalu lintas semakin meningkat sehingga pembangunan infrastruktur jalan juga semakin banyak dilakukan. Namun, seiring berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur jalan menjadi kurang berwawasan lingkungan. Pada setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan adalah mencapai hasil yang maksimum dengan memperhatikan dampak negatif pada lingkungan minimum. Untuk mengurangi dampak negatif pada pembangunan, dilakukan kajian berupa analisis mengenai dampak lingkungan atau yang sering disebut dengan AMDAL. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai analisa dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak lingkungan pada usaha atau kegiatan untuk dilakukan perencanaan dan pengelolaan serta pembinaan yang berada di bawah pengawasan lembaga pemerintah. Adapun manfaat AMDAL yang pertama dapat mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat suatu kegiatan proyek. Yang kedua, menjamin aspek keberlanjutan pada proyek pembangunan serta dapat menghemat penggunaan sumber daya alam. Adapun fungsi dari AMDAL yaitu memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memberikan penanganan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan dampak. Konsep dari AMDAL terbagi menjadi 4, yaitu identifikasi, prediksi, evaluasi, dan juga mitigasi. Ada beberapa jenis bidang wajib AMDAL dan salah satu yang akan kami bahas di video ini adalah bidang pekerjaan umum. Maka dari itu, kami akan menganalisis dampak lingkungan yang terjadi pada pembangunan Jalan Talang Pudak Suakandis yang menghubungkan Kabupaten Muara Jambi dan Kota Jambi. Jalan ini merupakan jalan utama bagi akses ekonomi masyarakat sekitar. Pembangunan jalan ini dilakukan karena kondisi jalan yang telah rusak akibat sering terendam banjir. Dikarenakan daerah ini merupakan daerah dataran rendah yang berdekatan langsung dengan sungai dan rawa. Pembangunan jalan ini diharapkan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat. Terlepas dari hal itu, dampak negatif dari pembangunan tersebut menimbulkan polusi udara dan suara dari alat-alat yang berlalu lintas. Namun hal tersebut tidak terlalu berdampak karena lokasi proyek jauh dari permukiman warga. Tapi namanya Kak siapa? Dwi. Kak Dwi. Oke. Kakak udah berapa lama tinggal di sini? Dari lahir Kak, tapi bukan di sini gitu, jauh lagi. Lebih jauh lagi. 30 menit lah dari sini. Oke. Itu kira-kira selama kakak tinggal di sini itu kesulitan pada saat jalan di sini Kak, itu pada saat musim hujan tuh kira-kira gimana Kak? Iya sulit, apalagi kami kan dari sana, sekolahan saya dari di SMA itu dari berapa 1 tahun yang lalu susah kalau hari hujan. Terus ini masih mending Kak, belum separah ini. Kemarin lebih lagi. Lebih lagi pokoknya. Pas yang banjir besar tuh ya? Iya, sebelum itu pokoknya 1 tahun yang lalu. Ini kan baru dicor ini kan. Jalan tuh masih parah. Ini masih mending sih kalau kata kami. Ini nih masih belum seberapa dari 1 tahun yang lalu. Tapi yang di sana udah ada perbaikan kan Kak? Belum. Mulai. Di sana baru kan dari bagian sana ke sini. Tapi sampai sekarang masih dihentikan. Kenapa nggak tahu. Basah, katanya masih basah. Kira-kira masukan kakak buat jalannya nih, buat pemerintah atau pejabat setempat gitu Kak, tentang kerusakan jalannya, kira-kira apa masukannya? Ya semoga pemerintah juga dari Jambi sampai ke bagian hilir laut jalan nyumkan sampai sana baik. Ya bakal dibenerin Iya, gitu ya. sampai sana gitu. Makanya sendiri udah kerja atau masih kuliah? Masih kuliah. Masih kuliah. Iya. Di Poltekkes. Poltekkes. Ya, ini mau balik ke rumah. Itu durasi dari rumah ke kampus kira-kira berapa lama Kak? Ini kan di rumah ini kami di Jambi ngekos. Ngekos. Iya, ngekos. Tapi kalau dari rumah kami asli, dari tempat tinggal kami sampai ke tempat kuliah 2 jaman lah. 2 jam. Udah pernah Kak dari rumah ke kampus?
nggak pernah berulang, Belum nggak ya? pernah ya. Ngekos jauh soalnya. Oh ya, oke oke. Ya, jadi oke. ngekos seminggu sekali pulang kan. Besok minggu balik lagi ke Jambi. Oh, Ya kayak gitu terus. Kalau jalan udah bagus nih, jalan Ya alhamdulillah sih kalau 2 jaman sampai lah, ya biasanya kalau mobil 3 jaman. 2 jam setengah ya. Iya. Udah Kak, mungkin itu aja yang mau tanyain. Makasih ya Kak udah luangin waktunya. Oke, hati-hati di jalan Kak. Iya. Mungkin kami jelasin dulu Pak ya. Nggak perlu nggak tahu. Jadi kami ini mahasiswa kuliah dari Politeknik Sriwijaya Palembang Pak. Lagi magang di sini di proyek ini juga ada tugas terkait proyek jalan dari Pangkal sampai ujung Salam di sana. Nah, ini ada jalan putus nih kan Pak. Nah, yang mau kami tanyain itu terkait proyek perjalanan ini, dampaknya untuk masyarakat sekitar. Bapak asli orang sini? Iya, saya orang sini. Kira-kira udah berapa lama Pak tinggal di sini? Kalau sebenarnya asli saya tidak tinggal di sini, saya dari Jambi. Ah, Ya kan, ini kan orang Jambi, saya Iya. cocok sama dia. Sini kan saya antar pintu, mau masang pintu. Oh Gitu. iya. Jadi kalau untuk masalah jalan ini ya sekarang ya sudah bersyukur alhamdulillah dibandingkan yang kemarin kan. Heeh, Ini sudah termasuk sudah enak, ya heeh. kan? Tapi kalau lebih enak lagi benar-benar diaspal lebih bagus, Iya. ya kan untuk masyarakat sini. Jadi untuk aset ke kota lebih enak, untuk ekonomi juga enak, ya kan? Iya. Nah. Berarti dari sebelum proyek ini dibangun dari mulai jelek banget kemarin itu udah Udah tahu, Iya, udah tahu, Pak persis ya. ini, Tahu tahu persis. persis, ya tahu persis, Heeh. ya. Jadi sekarang kan proyeknya itu belum nyampe ke sini kan Pak, karena di Iya. sini lahannya masih basah kata Iya. dari pihak pelaksananya juga. Kira-kira ada nggak Pak perubahannya dari semenjak sebelum dibangun proyek? Kalau perubahan udah banyak, Heeh. ya kan? Ini sebelum puasa kemarin kan ini kan banjir, Mm-mm. motor-motor kan naik pompong, Iya. terus naik rakit, mungkin ada pemerintah sini, entah Iya. kepala desa sini, entah dari Bu Masna kan, Mm-mm. ada alat berat langsung ditimbun lagi, ya kan? Mm-mm. Nah, sekarang udah enak, udah Udah jalan bagus, alhamdulillah ya ya, kan, Pak ya ya. alhamdulillah lah Iya. ya. Dibandingkan yang tahun-tahun yang lalu, ya kan. Iya. Nah, Berarti ini Bapak tadi mulai start perjalanannya dari mana Pak? dari rumah, dari Dari rumah Jambi, ya. dari kotanya Pak ya? Iya, Kira-kira? sebelum diaspal, Heeh, ya kan. heeh. Kalau perjalanan ini kan tempuhannya cuma 2 jam. Iya 2 Nah, jam. kalau belum diaspal, belum masih jalan buruk, bisa 3 jam, Bisa 3 4 jam jam, ya ya Pak ya. kan. Nah, Berarti kalau misalnya udah full selesai proyek nih mungkin Heeh. lebih kurang 1 jam lebih gitu Iya, Pak ya kurang udah lebih lah nyampe ya. ke tempat tujuan. Iya, iya. Oke, makasih Pak. Ini Pak, sebelumnya maaf ganggu waktu Bapak sebentar. Iya. Kami dari mahasiswa Polsri Palembang ingin Ya. mewawancari Bapak. Sebelumnya Bapak warga sekitar sini atau hanya sekedar lewat? Saya hanya sekedar lewat kalau tinggal saya di desa pertama. Untuk itu Bapak, karena kan ini kan lagi perbaikan jalan. Betul. Nah, untuk permasalahan yang sering Bapak alami ketika lewat kalau pergi kerja itu bagaimana Pak? Kalau ini kendalanya satu ya, memang mengurangi kenyamanan lah untuk lalu lintas karena ya ini kemarin itu kan lagi posisi terendam air, sekarang lagi perbaikan alhamdulillah. Nah, jadi untuk kelancaran ya tinggal kurang kenyamanan aja dari lalu lintas. Kalau pada saat pekerjaan Pak, mungkin apa yang mengganggu saat pekerjaan, mungkin alat berat atau bagaimana pas Bapak melalui lalu lintas sekitar? Kalau untuk perbaikan itu alhamdulillah, kalau bagi saya sendiri ya pribadi itu tidak mengganggu karena itu untuk kelancaran kita bersama. Nah, jadi itu sangat kami harapkan untuk perbaikan akses transportasi ini ya, karena ini yang utama untuk di Kecamatan Kumpe ini. Setelah beberapa jalan yang ini diperbaiki, dampak yang Bapak rasakan itu bagaimana Pak? Alhamdulillah kalau sekarang itu lancar ya untuk transportasi khususnya untuk dari Jambi ke Wonosabat ataupun khususnya untuk di Kecamatan Kumpe ini alhamdulillah lancar. Tinggal ini untuk beberapa titik inilah yang belum sampai perbaikan ataupun pembuatan jalan rigid beton ya belum sampai. Mungkin Bapak ada saran atau kritik masukan untuk
proyek jalan Suakan di sini? Sedikit ya, sini saya sedang masukkan saja. Heeh. Kalau bisa itu lebih dipercepat lah untuk kenyamanan kita bersama ya. Khususnya saya sendiri sebagai pengguna jalan ya. Belum lagi nanti aktivitas yang dari perusahaan ataupun yang kemarin yang hasil dari perkebunan. Karena hanya inilah jalan satu-satunya untuk yang dilalui untuk mengangkut ataupun akses transportasi dari kecamatan ke desa-desa yang terdekat. Terima kasih. Baik Itu Pak, terima kasih untuk waktu Sama-sama. Bapak. Terima kasih Sama-sama, banyak. sama-sama. Pak, di sini kami mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Heeh. Kami di sini mahasiswa magang Pak untuk di proyek ini ya. Mm. Nah, di sini saya mau tanya, pada kerusakan jalan ini apa yang Bapak rasakan selama lewat di jalan ini, Pak? Aduh, susah sih, apalagi naik motor ya, Ya. susah. Apalagi kalau situ biasanya kalau pas banjir kemarin banyak mobil terbenam, Oh, jadi nggak bisa lewat, heeh. aksesnya tutup. Ini Bapak rumahnya ini di mana? Oh, kalau kami di Jambi. Di rumah Jambi. Mm-mm. Di Ini- sini tuh Ah. kerja atau gimana, Pak? Nggak, survei aja sih Oh, sana. survei. Mm-mm. Oh, terus jarak dari Jambi ke tempat survei Bapak itu berapa? Jauh, Pak? Waduh, Berapa jam, Pak, durasinya? kalau durasi ya, Iya. durasi paling sekitar 3 jaman lah. Lama ya, Pak. Mm. Kalau misalnya di sini kan jalannya ini kan rusak ya, Pak ya, Mm. dan basah. Nah, apa saran dari Bapak? Waduh, Saran dan kritik dari Bapak? bagusnya diperbaiki sih, kayak di Diperbaiki. belakang kan dicor tuh. Iya. Nah, itu lebih bagus tuh. Nah, itu aja sih. Ya udah, mungkin itu aja ya, Pak ya. Maaf mengganggu Siap, waktunya. siap, siap. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. AMDAL atau analisa dampak lingkungan yang merupakan proses untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu kegiatan tertentu. Ini melibatkan beberapa proses mengidentifikasi, prediksi, evaluasi, dan mitigasi terhadap dampak-dampak yang mungkin timbul pada kegiatan tersebut. AMDAL pada umumnya diperlukan sebagai dari proses perizinan untuk proyek-proyek besar yang dapat mempengaruhi lingkungan. Khususnya pada proyek pembangunan Jalan Simpang Talak Pudak sampai dengan Suak Kandis, setelah melakukan wawancara dengan masyarakat yang melintasi jalan tersebut, kami menyimpulkan beberapa poin analisa dampak lingkungan, yaitu dampak negatif dan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Untuk dampak negatif yang dirasakan oleh warga sekitar yaitu tidak terlalu berdampak bagi warga sekitar dikarenakan lokasi proyek ini jauh dari pemukiman warga. Sekalipun ada pemukiman warga yang berada di dekat proyek yang sedang dibangun tersebut, masyarakat di sana sudah paham dan mengerti akan proses pembangunan proyek ini karena proses pembangunan proyek ini demi kebaikan warga sekitar. Untuk penanganan secara langsung terhadap salah satu dampak negatif yaitu mempercepat pembangunan proyek jalan tersebut sebelum terbenam banjir kembali yang dapat menimbulkan akses jalan terputus dan menghambat aktivitas masyarakat. Terutama fungsi jalan yang sedang dibangun tersebut adalah jalan provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Muara Jambi dan Kota Jambi. Demikian hasil dari tinjauan kami mengenai analisis dampak lingkungan pada pembangunan Jalan Talak Pudak Suak Kandis. Agar bermanfaat video ini, jangan lupa like, komen, And share. terima kasih.